viral dari dulu, sebetulnya dari tahun Nah, maksudnya sampai 2016. lah kira-kira kan. Jadi Full viralnya. iya full viratnya. Sebenarnya Pak Paul ini dihadirkan untuk menambah keyakinan kami Betul, selaku Muslim. Pak. Seharusnya positif kan begitu tuh, Pak. Itu kalau orang yang Jadi waras kan sebenarnya ya, Pak Paul ini memberikan keyakinan yang lebih bahwa Al-Quran itu memang betul-betul benar. Begitu. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 108 itu dijelaskan. Ini saya buka, saya nggak hafal Pak, saya bukan ahli ibadah, memang saya Muslim. Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahu kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi ya akhirnya Pak Paul membalas dengan melampaui batas. Itu. Jadi dengan adanya Pak Paul ini ya kebenaran Al-Quran itu terbukti di Ramadan tahun ini. Ya kan? Bahwa ayat ini dibuat 1400 tahun yang lalu loh Pak, sebelum Pak Paul lahir. Begitu. Jadi bagi saya ya menambah keyakinan, betul kata Pak Abun tadi, menambah keyakinan baik bagi saya Muslim bahwa memang betul adanya apa yang dikatakan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini surat Al-An'am ini jauh sebelum Pak Paul lahir sudah ada loh Pak. Pak Paul kira-kira umur 50-an Pak ya. Nah itu. Jadi ya betul memang di agama kami dilarang, kalaupun ada oknum-oknum ya mereka itu mungkin barulah mempelajari Islam, kayak Pak Waloni kan baru dia mempelajari Islam, ya kan? Tapi ya saya juga tidak menyalahkan beliau sebetulnya, ya kan? Ya tetap di Al-Quran sudah ada. Mungkin itu aja Pak. Saya nggak ada pertanyaan lain. Ya cuman memberi pernyataan sedikit itu aja Pak. Iya, emang saya menista agama Islam ya Pak. Bapak menyalahkan, memang ada beberapa oknum Islam itu akhlaknya nggak benar, tapi Bapak menjustifikasi Islam seolah-olah agama Islam yang nggak benar. Itu saya nonton video-video Bapak sebelumnya. Jadi ya memang ada orang Islam yang nggak benar tuh, ada yang nggak ngerti, bahkan orang Islam dari lahir ya memang keturunan tapi dia nggak pernah sholat sama sekali, ada bermasalah memang akhlaknya itu, tapi nggak dikaitkan dengan Islam. Kalau Muhammad itu akhlaknya baik apa tidak Pak? Ya menurut kami, kepercayaan kami sangat baik Pak. Luar biasa. Kalau ngawinin anak kecil akhlaknya baik dong Pak ya? Gimana? Kalau ngawinin anak kecil. Makanya tadi disebut surat Al-An'am tadi, karena Bapak mempelajari Islam itu setengah-setengah. Bapak memang tidak tahulah tentang Islam, saya anggap, tapi sedikit. Bapak belajar setengah-setengah. Jadi mana yang menurut Bapak Islam ini ada kekurangannya, itu yang Bapak cari. Tapi saya nggak mengatakan Bapak nggak paham Islam. Bapak mempelajari Islam, tapi setengah-setengah begitu. Nanti ada MRI nanti bisa melanjutkan, karena kayaknya MRI itu saya nggak asing tuh lihat orangnya itu. Jadi kalau misalnya ada orang kakek-kakek usia 50 tahun ngawini anak 6 tahun. Saya nggak berani berkomentar Pak untuk hal yang seperti itu, karena saya nggak juga mempelajari hal itu terlalu dalam. Tapi jadi dari mana Bapak tahu saya menista Islam Pak? Gimana? Lalu saya menista Islamnya di mana, sementara Bapak sendiri nggak tahu benar apa salahnya toh? Dari bahasa-bahasa Bapak Pak, Islam bangsat, Islam kan Islam yang Bapak sebut, bukan perorangan. Bukan cuma Islamnya yang disebut Bang. Sebelumnya saya rasa Pak. Enggak, kayaknya kamu harus santai Bang ya, sambil merokok nggak apa-apa kan? Seharusnya nggak boleh merokok di depan umum begitu, iya kan? Iya. Kurang pas gitulah, kurang. Jadi begini.
harus banyak itu, harus banyak nonton video saya supaya sabda-sabda Nabi 26 ini, supaya jangan, sebenarnya yang kamu tujukan kepada saya ini adalah berbalik kepadamu sendiri, bahwa ternyata kamu tidak memahami sabda palon dari Nabi ke-26. Kamu hanya mendengar, dipotong-potong, terus kamu dengar kata orang, terus kamu merasa kamu sudah tahu sabda Jibril yang diwahyukan kepada Nabi ke-26. Nah, jadi nampaknya kamu harus lebih banyak lagi untuk tafakur, ya, dan lebih banyak lagi bersikir sambil berkata, tiada Tuhan selain Yesus, dan aku mengakui bahwa Paul Zhang adalah Nabi ke-26, utusan Yesus Kristus. Saya kira perlu begitu, Pak, ya. Saya kira komentarnya hanya saja. Kami, Pak, harus banyak mendengar Pak menjalankan. Bambang Nursena nih, Pak Paul. Iya, sudah menjalankan, Pak. Ajaran Yesus sudah kami jalankan. Kami disunat, kami meninggal dikapanin, ya kan, itu kan ajaran-ajaran mengajarkan Yesus sunat juga, kan? tadi. Coba Bapak dengarkan banyak itu Nanti gini, Bambang Pak, Nursena, saya Pak. nggak berani berdebat terlalu jauh, ya kan? Karena ilmu saya terbatas, saya akui lah, Pak. Ya kan? Kamu tuh belum ngajarin, Bisa lanjut nanti Pak Ari lah, bisa lanjut. kamu tuh belum ngikutin ajaran Yesus, kamu itu belum dibaptis. Ya saya orang Islam, nggak perlu dibaptis, Pak. Yesus menyuruh baptis, bro, bukan Yesus sunat. suruh baptis, bukan sunat. Tapi kalau dengerin Pak Bambang Nursena bisa dibaptis itu, Tapi Pak. poinnya gini loh, Pak, yang harus saya sampaikan, Pak. Jadi sebetulnya Pak Paul ini telah menambah keyakinan saya bahwa memang ayat Al-Quran itu betul. Harusnya kamu harus itu menambah keyakinanmu bahwa agamamu itu agama yang paling sesat di dunia. Berarti kalau kamu dengarnya kamu malah makin yakin bahwa Al-Quran itu makin benar, maka sebetulnya kamu itu belum mendengarkan pengajaran sabda Nabi ke-26 dengan benar-benar tuh. Karena saya tidak pernah menista Allah kamu. Itu kan tadi sabdanya bilangnya apa? Jangan menista sesembahannya, sehingga mereka menista dengan melampaui akal. Saya itu nggak pernah menista, saya itu hanya cerita apa adanya loh. Ya itu menurut Bapak. Loh, kok menurut saya, makanya saya keyakinan. Jadi kamu yakin bahwa orang kakek-kakek 50 tahun terus ngawini anak 6 tahun itu baik begitu? Bagi kami hal-hal seperti itu nggak penting lah, Pak. Yang penting akhlak dulu lah ya kita. Bagi saya itu penting sekali, Pak. Dari seleranya dia. Bapak bahas nggak kesalahan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad pernah Bapak bahas nggak? Memang akhlaknya seberapa baiknya Nabi Muhammad? Kamu tahu nggak, kamu Ramadan, kamu Idul Fitri itu kamu lagi ngerayain apa? Kamu tahu nggak? Gimana? Kamu itu Idul Fitri, lebarannya kamu sedang merayakan apa sih sebetulnya? Kamu kan sedang merayakan kemenangan perampokannya Nabi Muhammad, nabinya kamu, atas orang-orang Quraisy kan, menjegal rombongan kafilahnya orang Quraisy kan. Itu versinya Bapak. Loh, kok versi saya? Itu sejarah itu, Pak. Sejarah itu. Lah kamu orang Islam, kamu nggak ngerti gitu. Makanya ini sabda Jibril kepada Nabi ke-26 untuk meluruskan. Jadi jawabannya kayak gitu. Iya, wah Islam matakiah semua. Dalam, ajar yang baik-baik, lebih baik lagi. Iya, ini bacanya kurang